Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Azika Nufadila dengan NIM 22126374, berasal dari kelompok 8, berasal dari Prodi PGSD. Baiklah, kali ini izinkan saya untuk menampilkan hasil PPT saya yang berjudul Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, dengan dosen pengampu HD Afriansyah, SPD, MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya menampilkan hasil diskusi saya, yaitu yang pembahasannya saya ambil tentang yang A, pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, yang B, prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, yang C, proses administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, serta D, peran personil sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu A, pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ialah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Sebelum itu, kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada, dan ministrate yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dan sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Suatu sekolah tidak dibenarkan mengisolasi diri dari masyarakat. Sekolah tidak boleh menutup diri terhadap masyarakat sekitarnya. Ia tidak boleh melaksanakan idenya sendiri dengan tidak mau tahu akan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sekolah tidak boleh bersikap dan berlaku demikian sebab pada hakikatnya ia adalah milik masyarakat. Masyarakat menginginkan sekolah itu berdiri di daerahnya untuk meningkatkan perkembangan putra-putri mereka. Masyarakat juga menginginkan agar sekolah bisa memberi pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Untuk maksud ini, masyarakat siap mendukung usaha-usaha sekolah di daerahnya. Sekolah adalah sistem terbuka terhadap lingkungannya, termasuk masyarakat pendukungnya. Sebagai sistem terbuka, sudah jelas ia tidak dapat mengisolasi diri, sebab bila hal ini ia lakukan, berarti ia menuju ke ambang kematian, akibat menentang kewajaran hukum alam. Sebagai sistem terbuka, sekolah selalu membukakan pintu terhadap kehadiran warga masyarakat, terhadap ide-ide mereka, dan juga terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, serta terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hubungan dengan masyarakat didasarkan kepada ketentuan bahwa 1. Masyarakat adalah salah satu penanggung jawab sekolah.
2. Proses belajar serta media pendidikan juga terjadi dan ada di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat menaruh perhatian terhadap pendidikan putra-putrinya. Berikutnya B. Prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. A. Integrity, di mana prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi di sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan dari orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan juga kepercayaan masyarakat ataupun orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan. Lebih dari dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Yang ke-B, continuity, di mana prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktunya. Misalnya, 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah, selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya, mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan juga masyarakat. Perkembangan informasi dan juga perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa pun selalu muncul dan berkembang setiap saat. Karena itu, maka diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat dan orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Yang C, simplicity, di mana prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Yang D, coverage, di mana kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor ataupun substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan. Ya, hendaknya akurat,
di mana artinya informasi yang diberikan memang tepat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hendaknya up to date, di mana berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, dan juga masalah serta prestasi sekolah terkini. Yang constructiveness, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal yang positif tentang sekolah serta mengerti dan juga memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu perhatian dan pemecahannya bersama. Yang F, adaptability, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan juga bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan home visit pada pagi hari. Berikutnya yaitu teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, teknik tertulis. Di mana teknik tertulis ialah hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan yaitu pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran, di mana isinya ialah menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilakukan di taman kanak-kanak. Yang kedua adalah pamflet, di mana merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan juga kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid, juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Selain itu, menumbuhkan pengertian masyarakat juga sekaligus untuk promosi lembaga. Berikutnya ada berita kegiatan murid, di mana berisi tentang informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Dengan membaca ini, orang tua murid dapat mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Berikutnya catatan berita gembira. Ini ditulis dan disebarkan ke orang tua untuk catatan yang berisi keberhasilan seorang murid, di mana berita tersebut ditulis dan juga ditulis di selembaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Berikutnya buku kecil tentang cara membimbing anak, di mana dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah ataupun guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. B. Berikutnya yaitu teknik lisan, di mana teknik lisan ini ya dapat kita lakukan dengan cara satu, kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Nah, dua, mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut.
Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Berikutnya melalui pertemuan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK, menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itulah kepala sekolah ataupun guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program ini. Berikut teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu proses administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Proses yang pertama yaitu penyusunan. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan juga teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan juga ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi, di mana Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu A. Efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapainya. Yang B. Efisiensi, yaitu mengenai sumber dan juga potensi dengan baik. Berikutnya materi tentang peran personil sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas ini yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas, di mana meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas ini, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan juga bentuk kegiatan yang ada. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik dalam masyarakat, di mana guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan oleh guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat kepada guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Berikutnya, ikut serta terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Yang kelima, mempersiapkan anak agar lebih berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum. Seperti mengunjungi museum, memperingati hari-hari besar keagamaan dan juga nasional. Yang terakhir, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang bolos sekolah agar lebih menaati peraturan sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan atau sekian materi yang sudah saya presentasikan. Berikutnya kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi.
di mana hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan juga mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dan juga sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan juga bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan juga pelaksanaan program sekolah, memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan juga sekolah dalam mendidik anak. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.